secara umum budidayanya ini Pak, kalau di daerah Pangkah itu berapa lama sebetulnya kalau bandeng yang siap panen untuk konsumsi umum? Kalau untuk size 3, artinya 1 kilo isi 3, Iya. itu bisa 4 sampai 5 bulan. bulan. Tapi artinya secara umum menguntungkan nggak jadi petani bandeng ini? Iya, makanya kalau petani harus mensiasati untuk panen itu di 3 musim itu. Ya, siapa yang paling menentukan dalam hal harga bandeng ini? Pembeli. Pembeli ya? Pembeli. Ini yang sebenarnya menjadi keluh kesah petani yang sudah kita sampaikan ke pemerintah. Dulu katanya makanan yang diberikan pada bandeng itu karena dia terendam sampai ke tanah, bukan? Tidak. Bukan, tapi karena dia tidak dikasih makan. Tidak dikasih makan. Iya. Jadi bandeng bau tanah itu karena dia makan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Ngopi di Sik, ngobrol pagi dialog Gersik yang tentunya akan menampilkan perbincangan menarik hari-hari ini. Dan seperti kemarin masih seputar Ramadan. Hari ini juga berkaitan dengan Ramadan karena kita akan membahas tradisi masyarakat Gersik setelah usai Ramadan akan mengadakan pesta berupa kontes bandeng kawak di Pasar Bandeng Gersik, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Sejak saya masih kecil sudah ada pasar bandeng, dan di setiap pasar bandeng ada kontes bandeng kawak. Artinya ada lomba besar bandeng, yang terbesar itu akan menjadi juara bandeng kawak. Ini tradisi yang ada di Gersik. Dan hari ini kita akan berbincang tentang pasar bandeng, utamanya tentang bandeng kawak. Dan sudah hadir di studio Bapak Saifullah Mahdi, SHMM. Assalamualaikum Pak Saifullah. Waalaikumsalam. Biasa dipanggil Pak Sandi. Beliau adalah Kepala Desa Pangkah Wetan, yang tentunya kita sudah tahu beliau sudah memenangkan kontes bandeng kawak 3 kali berturut-turut. Hat-trick sudah ini. Luar biasa. Artinya bahwa bandeng-bandeng yang beliau produksi telah memenangkan 3 kali kontes bandeng kawak. Dan sebenarnya kalau kita tahu bandeng kawak itu bukan hal yang main-main, karena bandeng kawak itu butuh perawatan yang luar biasa karena bisa berumur harus dirawat sampai 16 tahun ya. Baiklah, kita temui saja Pak Sandi. Pak Sandi, kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jauh-jauh dari ujung Pangkah. Ya. Bagaimana ceritanya bisa memenangkan kontes bandeng kawak? Jadi terkait dengan kontes bandeng itu saya sudah mengalami 3 bupati. 3 bupati untuk ikut kontes bandeng kawak itu. Iya. Saya pernah ikut di zamannya Bupati Yai Robah. Iya. Tempatnya itu di Pasar Kremceng. Oh ya, Pasar Kremceng ya. Itu dekatnya Ramayana itu. Iya. Itu juara Harapan 1. Harapan 1. Iya. Terus zamannya Pak Sambari tahun 2019. Ya. Di Suling. Di Suling itu, ya. Tidak di yang kemarin di agak barat itu. Iya, agak barat di PLN-nya ya. PLN itu saya juara 1 itu. Juara 1. Zamannya Pak Sambari Kosim itu. 2019. Ya. 2020 COVID jeda 1 tahun. Ya. 2021 juara 3. Ya. Di depan Pemda. Ya. Pemda. Ya. Itu dilelang, itu bandeng saya itu
dibeli sama wali kota Batu. Oh, wali kota Batu ya. Ya, istrinya Pak Rumpoko itu. Baru 2022 di depannya Masjid Jami situ, Iya. depannya Pendopo. Iya. Di Itu alun-alun juara ya. satu ya. Juara satu Juara ya. satu. 2023 2023 juara satu lagi. 24 juara satu. Iya. Jadi juara itu sudah 5 kali. 5 kali Tidak ya. 3 kali. 5 kali. Luar biasa. Artinya saya istiqomah untuk ikut Bandeng kontes itu karena saya memahami bahwa di wilayah masyarakat saya Ya. itu mayoritas mata pencariannya adalah petani tambak. Ya. Di desa saya saja itu ada sekitar 2.900 hektar tambak Oh. aktif yang dikelola oleh masyarakat. Ya. Tentu kita punya harapan besar khususnya kepada pemerintah untuk ikut membantu menstabilkan khususnya harga Bandeng pasca panen. Ya. Yang kedua, kontes Bandeng itu juga menjadi simbol Ya. dan semangat masyarakat bahwa di Pangkawetan khususnya Ya. di ujung Pangkawetannya itu ada kehidupan budidaya Ya. gitu, yang harus dilestarikan, yang harus menjadi sebuah kebanggaan. Kalau secara umum kita juga berpikir bahwa Bandeng itu komoditi yang luar biasa karena jarang-jarang saya lihat di Indonesia itu kondisi Bandeng itu hanya ada di Jawa Timur aja kayaknya. Ya. Jadi di Gresik, di Sidoarjo itu Ya. aja yang paling besar. Lainnya nggak ada. Di Buana ada. Di Buana, Ya. di Juwono itu Ya. sekarang sudah mulai habis karena RT RW-nya bergeser ke Ya. industri. Ya. Ya, bandeng memang ikan yang secara khusus bahkan dalam istilah internasional disebut sebagai milk fish. Ya, ini artinya bahwa daging bandeng itu karena putih dan bersih menyerupai susu, maka mereka disebut milk fish. Ya, secara umum budidayanya ini Pak, kalau di daerah Pangkah itu berapa lama sebetulnya kalau bandeng yang siap panen untuk konsumsi umum? Kalau untuk size 3, artinya 1 kilo isi 3, Ya. itu bisa 4 sampai 5 Bulan. bulan. Kalau untuk konsumsi pasar Restoran. size 500 gram atau 1 kilo Ya, 2, ya, itu sekitar 6 sampai 7 bulan. bulan. Ya. Ada lagi yang konsumsi hari raya Ya, itu pasar lebih Bandeng besar itu, lagi, ya. yaitu 1 kilo 1 sampai 2 kilo Ya. itu rata-rata di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun. Ya, untuk budidayanya. Karena gini, petani itu dilematis sebenarnya. Berarti petani tambak itu harus menghitung mundur panen. Ya. Karena petani tambak itu hanya punya 3 musim yang harganya bisa bagus. Oh iya. Satu. Lainnya layang mutu walayah ya. Oh gitu ya. Gak bermutu tapi gak bisa no biaya. Iya. Yang pertama Iya, hari raya. yang pertama Hari raya. momentum di Gresik yang ada tradisi pasar Pasar Bandeng. Bandeng, ya. Jujur itu menjadi hari Harapan, rayanya ya. kita juga Ya. sebetulnya untuk panen bandeng. Yang kedua adalah musim kemarau panjang. Musim Karena kemarau panjang. kompetitor daerah tetangga kita kayak Lamongan itu nggak Nggak bisa. sanggup memproduksi. Iya, karena airnya Iya. surut. Payung, terlalu payung. Bukan payung, nggak ada air. Nggak ada air ya. Dia ganti ke padi. Padi ya. Yang ketiga adalah musim kalau orang nelayan bilang baratan atau timuran. Oh iya. Iya. Sehingga Karena dia nggak bisa melaut. ya hasil pasokan- laut berkurang. Pasokan ikan di pasar berkurang. Berkurang. Tentu harga budidaya perikanan naik. Ya. Di luar itu tidak. Tapi artinya secara umum menguntungkan nggak jadi petani bandeng ini? Iya, makanya kalau petani harus mensiasati untuk panen itu di 3 musim itu. Ya. Jadi menghitungnya mundur. Ya. Kalau kita punya stok modal,
wah kita nanti panen pas hari raya aja, Ya. nanggung seperti itu. Atau mungkin pas kemarau panjang. Ya. Jadi istilahnya kita itu ya curi-curi info lah ke Ya. pasar itu. Ya. Kalau juragan kita kadang-kadang juga kasih info bahwa ini harganya bagus, Ya. berarti kita panen Ya. seperti itu. Siapa yang paling menentukan dalam hal harga bandeng ini? Pembeli. Pembeli. Ini yang sebenarnya menjadi keluh kesah petani yang sudah kita sampaikan ke pemerintah. Dalam ini KKP sudah pernah kita sampaikan bahwa komoditi bandeng itu beda dengan komoditi yang lain. Kayak udang itu kan sudah jelas. Ya. Oh, saya sekian itu harganya sekian. Tabel apa itu takut. Tapi di bandeng nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Sehingga ketika ada emergensi, ada problem budidaya, waktunya panen, ketika terus pas tidak waktu bagus, itu juga akhirnya tidak bisa. Bahkan sampai hanya 35.000 per kilo. 35.000 per kilo itu size yang besar. Oh gitu ya? Iya, kalau yang size 1,3 kilo itu paling 25. Oh itu ya murah aja. Tapi dengan hitungan sekitar 25 itu petani masih untung nggak? Jadi kalau petani itu untuk biar untung, satu dia harus maksimalkan jumlah benih yang ditabur. Jadi sehingga melarati makani itu ada hasilnya karena nanti tonasenya semakin banyak. Tapi kalau kecil-kecil itu dia harus main pada bandeng besar, gitu. Baru harganya tinggi. Jadi kalau harga 35 itu bandeng 1,1 kilo. 1,1 kilo ya. Kalau di pasar jadinya 50, 60 itu biasa itu tengkulai. Tapi kalau petani jual ke pembeli, ya sekitar segitu. Ini kita tanggal 5 Mei, ada buyer dari Korea yang mau ke Kampung Bandeng untuk lihat budidayanya. Karena mereka ingin memastikan bahwa bandeng di Gresik itu tidak ada unsur TB-nya itu itu maksudnya jadi dia benar-benar makannya itu higienis karena dia pernah kecewa di Tarakan itu bau tanah. Gitu. Jadi kalau di tempat kita itu kan memang sengaja kita kasih makan. Itu yang bisa tidak berubah rasanya itu kan karena ikannya jelas makannya itu. Nah, tapi kalau cerita bandeng bau tanah itu yang saya alami saya masih kecil-kecil itu. Sekarang kok bagus produksi bandeng Gresik sudah tidak bau tanah. Padahal dulu sering, saya masih kecil masih sering ketemu bandeng yang bau tanah. Gairah orang makan ini kan baru-baru aja. Kalau dulu kan di mes itu aja, di mes itu makanya karena nggak dikasih makan dia makan tanah, gitu. Tapi sekarang nggak bisa besar, makanya dikasih pakan pabrikan itu, sehingga tidak bau tanah. Dulu katanya makanan yang diberikan pada bandeng itu karena dia terendam sampai ke tanah, bukan? Tidak. Bukan, tapi karena dia tidak dikasih makan. Tidak dimakan. Jadi bandeng bau tanah itu karena dia makan tanah. Gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang produksinya sudah bagus lah. Dibanding dulu waktu saya masih kecil sering menemui bandeng bau tanah. Dan saya yakin produk untuk bandeng di Ujung Bangka cukup berkualitas ya. Tapi di Gresik yang lebih banyak orang mengenal bandeng Mengare. Apa bedanya yang produk Ujung Bangka dengan Mengare? Kalau mungkin bandeng Mengare itu mungkin di awal-awal aja ya. Mengare itu karena langsung berhadapan dengan air laut seperti itu ya. Sebenarnya sama juga. Kalau di kita itu sekarang jauh lebih baik dengan Mengare kalau per hari ini. Karena satu, lokasi budidayanya lebih luas. Dan bahkan banyak orang Mengare juga ekspansi ke tempat kita untuk nyewa tambak di sana seperti itu. Jadi bagi kita tidak penting. Kalau saya sebenarnya
Saya itu per 21 September tahun 2021 itu ditetapkan oleh KKP sebagai Kampung Budidaya Bandeng. Ya. Itu program unggulan kementerian Ya. di 6 provinsi. Ya. 2 di Sumatera, 2 di Jawa, 2 di Nusa Tenggara. Ya. Jadi di Jawa itu di Jawa Tengah, di Pati, Nilasalin, Ya. di Jawa Timur, di Gresik, di Bangka Wetan itu Kampung Budidaya Ikan Bandeng. Ya. Itu saya meskipun orang Pangkawetan, orang Jumpangka, tetap kita tulis Kampung Bandeng Gresik. Ya. Artinya kita nggak egois bahwa kalau bicara Bandeng, Ya. orang tahunya Gresik. Ya. Ketika orang dengar Gresik, tahunya Bandeng Ya. seperti itu. Artinya itu yang kita ingin sampaikan, termasuk melalui lomba kontes Bandeng itu, Ya. bahwa di Gresik ada kehidupan Ya. yang perlu kita jaga. Ya. Karena saya juga mempunyai ketakutan Ya. seperti di daerah yang lain terkait dengan perubahan RT RW. Ya. Jangan-jangan tergerus. Nah, jangan-jangan nanti berubah ke industri Iya. atau yang lain. Iya. Itu yang kita sampaikan, pesan moral itu, sehingga kita sebenarnya kalau urusan ikut kontes Bandeng ini hanya prestis aja, hanya ingin mengenalkan aja. Bayangkan kita kontes Bandeng itu kalau menghitung hadiahnya Nggak untung, ya? nggak untung. Kita panennya aja miliknya melibatkan masyarakat. Iya. Kita lomba kontes itu bawa supporter. Iya. Habis nggak kontes ya makan-makan Iya. sama. Itu kan nggak sebanding dengan hadiahnya. Iya. Karena kita ingin bahwa itu bagian dari kebanggaan masyarakat. Gitu. Nah, kalau memelihara bandeng sampai sekian lama, 16 tahun, Iya. itu gimana ceritanya? Jadi kalau di Bandeng size di bawah 5 kilo, Ya. itu biasanya kalau kita panen, kita sisihkan 100 ekor, Ya. kita pisahkan di belokan, nanti kita tabur lagi yang kecil. Kalau sudah agak besar, dikumpulkan. Dipindahkan. Kalau panen, lagi kita cari dulu. Gitu. Tapi kalau 5 tahun up, itu harus kita khusus, kita taruh pada lahan khusus. Ini kalau yang kita ada kisaran sisa 75 sampai 80 ekor dari 127 ekor Ya. yang habis diambil untuk kontes-kontes itu ada di lahan sekitar 3 hektar yang hanya berisi ikan besar 75 ekor sama sekitar 400 sampai 500 yang size 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Butuh 3 hektar. Bahkan ada kakap yang 7 Iya. kilo, 6 kilo. Ada nila yang Iya. 2 kilo yang sak Iya. genteng-genteng Iya. itu bagian dari membangun iklim habitat alami ditambah. Sehingga kalau terus banyak netizen yang tak lihat ketika komentar di grup-grup Iya. tentang wah itu Bandeng beli dari Bali, Iya. beli dari Situbondo atau Iya. saya pastikan kalau pengen Lihat lihat atau kepengen jual, Ya. saya siap beli. Kalau harga juara 1 itu 30 juta, Ya. tak belilah 25 atau 20 juta Ya. dengan harapan nyampe tambah itu hidup. Ya. Karena saya meyakini kalau Bandeng besar di Iya. atas 10 kilo up, Dipindah dipindah di jalan udah mati. gitu ya. Sedangkan salah satu syarat penjurian Iya. kontes Bandeng itu kan Kondisi hidup. diambil audiovisualnya, Iya. diambil videonya untuk ditayangkan. Iya. Ini berasal dari peserta atas nama ini, Iya. dilihatkan video pengambilannya, ngerikitnya. Iya. Itu benar-benar memang dari hasil budidaya. Iya. Tapi kalau beli, saya nggak jamin. Saya pastikan pasti mati. Mati, ya. Karena sensitif banget. Saya ngambil aja itu. Kalau dapat 3, dapat Iya. 4, pasti kita angkat semua. Meskipun kita butuh 1. Ya. Karena Harus kalaupun diangkat, ya. kita lepaskan lagi, pasti mati. Mati, ya. Seperti itu. Itu problemnya di situ. Merawat dengan sekian banyak untuk sekitar 70 ekor ya, 75 ekor. Iya. Itu lahannya berapa besar? Kalau yang di saya sekarang itu 3 hektar.
3 hektar. Iya. Itu berisi 75 Itu ekor. 5 ekor yang besar, terus yang 2 kilo, 3 kilo itu sekitar 400 ekor. Oh gitu ya. Terus ada kakapnya sekitar 600 sampai 1000 ekor. Iya. Nilainya sekitar 100 Oh ekor. nilai juga Ada, saya ada ditebar nilai itu bibitnya. sampai satu genteng-genteng loh Pak, besar Oh, iya. Pak, nilai itu. Jadi ditebar bibitnya Jadi memang. satu iya Oh. di situ. Cukil yang nggak boleh ada. Cukil, ada cukil. Ada Tadi, cukil. iya. Katanya cukil makan kan bandeng. Bandengnya udah besar-besar semua. Oh gitu ya. Iya. Kalau Kalau bisa nggak dimakan. Nggak dimakan. Kalau bandengnya kecil-kecil itu Iya. dimakan. Jadi kalau saya panen itu, kalau dapat mujar kecil-kecil itu, Ya. kita taruh situ untuk makan cukilnya. Oh, Tapi kalau bandengnya kita makan alami. Iya. Makan apa? Pabrikan itu. pabrikannya. Ya. Beberapa waktu kemarin banyak yang menyoroti bahwa bandeng-bandeng Gresik banyak dijual gelondongan Mm-mm. dalam size yang 5 cm, Iya. 10 cm. Itu. Sini masih berlangsung seperti itu. Iya, jadi banyak permintaan khususnya dari Taiwan itu untuk pakan pancing, termasuk ke Bali itu, makanya disebut bandeng Balian, Iya. itu karena dijual di Bali untuk komoditi pancing. Gitu. Untuk umpan. Dari segi bisnis sih, yes oke kan. Artinya orang itu sudah tahu pemasarannya. Iya. Berarti dia budidayanya dalam jumlah yang besar. Iya. Karena panennya nggak butuh lama. Iya. Karena dia harus panen gelondongan itu Iya. aja. Itu strategi pemasaran aja, tergantung orangnya. Lebih untung mana kalau kita untuk Sama aja, semua punya resiko. Oh, gitu Iya. Kalau saya secara pribadi sukanya bandeng besar. Maksudnya panen untuk besar-besar konsumsi, untuk ya, konsumsi. untuk konsumsi, bukan untuk Pemancing. memancing ya. Tapi sekarang masih berlangsung. Masih berlangsung. Kalau generasi muda sekarang, apakah ada ketertarikan untuk menggeluti ternak bandeng ini? Kurang ya? Apa yang bikin? Apa dianggapnya bahwa ini keuntungannya tidak cukup bisa Iya, jadi menjamin kehidupan? petambak itu butuh waktu yang lama. Ya. Kalau milenial itu kan nggak suka yang ribet-ribet Iya, sulit. iya. Jadi rata-rata itu diwarisi oleh anak-anaknya yang orang tuanya petani tambak. Iya. Kalaupun itu milenial. Iya. Tapi kalau milenial pure dengan basic dia nggak pernah budidaya itu Ya, jarang. susah ya. Kecuali dia dari universitas perikanan, Pertanian, ya, itu perikanan. dia mungkin dia harus Masih tertarik. ya. Tapi kalau ya saya sama lah kayak petani padi milenial itu Ya. kan juga saya rasa kecil aja minatnya karena harus butuh orang-orang yang suka. Apakah karena milenial melihat secara umum tidak menguntungkan bisnis di Bandeng? Kalau menguntungkan sih pasti untung lah kan Untung gitu. ya. Kalau mungkin faktor yang lain itu mungkin. Kalau ditambah itu kan satu pejuang-pejuang yang hebat ya. Iya. Bayangkan kalau musim kemarau Panas panasnya, ya. dia harus kasih makan, putar galangan dan Iya. sebagainya. Dan itu tidak semua orang yang mau menggeluti usaha itu. Iya. Meskipun ya banyak. Di saya itu saya punya pendego itu 12. Itu hampir separuhnya udah muda semua. Oh itu ya. Iya. Tapi karena memang basicnya orang tuanya memang petani tambak. Iya. Ya. Sampai sejauh ini Iya. ada nggak teknologi yang diterapkan untuk budidaya? Iya, kemarin pemerintah itu hadir dengan harapan bahwa hasil budidaya itu bisa maksimal. Ya. Kalau dulu katakan tambak 3 hektar itu hanya bisa dikasih bibit 3 rean. Ya. 3 rean itu 15.000 ekor. 15.000, ya. Itu kalau pemerintah hadir dikasih kincir, Ya. dikasih pompa Iya. dan sebagainya, itu harapannya bisa lebih banyak. dari itu ya. Jadi pemerintah itu hadir seperti itu dan itu sudah kita coba. Kemarin juga ada panen Pak Menteri, Ya. Pak Dirjen, terus Pak terakhir Bupati Ngawi sama Bupati Gresik itu panen karena ada aplikasi pupuk yang
yang bisa diterapkan untuk mengurangi pupuk subsidi. subsidi sama mengurangi pakan Ya. pabrikan itu. Semua sudah dicoba dan Semua sudah berhasil. dicoba dan berhasil. Berhasil. Ada problem masyarakat itu. Jadi orang nambak itu kan jujur aja kosnya besar. Dia harus taruh jaminan di toko pakan Ya. dan sebagainya. Kadang-kadang itu bikin dilema petani ketika dia harus mempertaruhkan semua itu dengan bayang-bayang nanti untung atau Iya, tidak iya. gitu. Ya kadang-kadang petani itu juga tidak terlalu berani lah Ya. mengambil risiko seperti itu. Jadi banyak faktor lah termasuk harga pasca panen tadi itu. Ya. Kalau memang pemerintah bisa menjaga stabilitas, saya rasa gairah petani untuk budidaya itu semakin bagus. Karena bayangannya, wah besok harganya mahal. Ya. Gitu. Pada kenyataannya, Ya tadi hanya 3 musim aja itu tadi. Yang artinya harganya, kalau di luar musim itu, apakah artinya petani menanggung kerugian, Pak? yang banyak malah rugi. Yang banyak malah Iya. rugi ya, walaupun sudah mempertaruhkan Iya, modalnya di sana. pasti ya. rugi, Pak. Pasti Karena rugi, harganya nggak bagus. Makanya opsinya harus dia perpanjang masa budidayanya. Karena sampai nunggu musimnya Iya, tadi. iya. Ketemu musim kemarau atau musim Atau ya itu juga lebaran, baru ya. panen. Iya. Ya. Seperti itu. Atau mungkin itu yang menyebabkan generasi muda Malas malas untuk ya. bisa menggeluti. Tapi sejauh ini dari teknologi yang sudah diterapkan, apakah mudah diterima oleh para petani? Karena yang saya tahu banyak petani itu yang berpikirnya sangat masih menggunakan ilmu tradisional sehingga mereka seringkali kekeh dengan apa Iya. yang sudah selama ini dijalani. Itu yang jadi problem. Jadi ini bagian dari riset saya sebenarnya. Saya lagi ambil S3 di Hang Tua itu, ambil judul terkait dengan motivasi model transportasi transformasi, Ya, model kepemimpinan transformasi terkait dengan pengelolaan tradisional ke terkait teknologi. dengan budidaya Kampung Bandang, studi Hmm. kasus di Kampung Bandang itu memang salah satu yang menjadi kita tidak bisa bagus itu adalah karena pola pikir pendegonya tadi. Iya, Jadi pendego itu ibarat kalau kita mau ke Surabaya, itu kita bilangi ke Surabaya itu bisa lewat tol, bisa lewat Tandes, bisa Iya. lewat mana, Iya. banyak jalan lah kalau ke Surabaya. Iya. Tapi kalau mereka taunya selama ini bahwa ke Surabaya itu hanya lewat Tandes itu aja, iya. dia kita Beranjangan kasih terus tahu kalau bisa percuma lewat ya. tol dia nggak mau. Nggak mau ya. Ya. Bahkan kalau kita juga sering dibilangi, Pak, urusan budidaya tambak itu lebih tahu saya sejak kecil sudah tahu. Padahal yang punya kita itu juga sering, itu yang kadang-kadang Sampai tahu apa? ya, ketika ada informasi baru tentang budidaya, KKP rilis SOP budidaya Iya. itu dia nggak bisa terima, Iya. kecuali dia tahu hasilnya. Iya, iya. Itu salah satu yang harus kita rubah tentang mindset Ya, budidaya. saya juga banyak berdiskusi terkait hal yang semacam ini, Pak Sandi. Ya, catatan untuk pemirsa yang dimaksud dengan pendego itu adalah orang yang dipekerjakan oleh pemilik tambak untuk menjaga dan memelihara, mengelola tambak itu. Nah, ini yang mungkin belum tahu Iya. istilah pendego itu adalah penjaga tambak yang mengelola tambak itu yang ditugaskan oleh pemilik tambak. Ya, kalau misalnya pola pikirnya masih tetap semacam itu, artinya kita tidak punya harapan untuk kemajuan budidaya ikan. Nah, kenapa tidak mengambil jalan bahwa pemerintah membuat kolam percobaan misalnya?
Kenapa tidak seperti itu? Jadi saya sudah sampaikan ke KKP pada waktu itu. Jadi KKP itu pernah kasih bantuan mesin pembuat pakan. Ya, Itu ada problem di lapangan, itu tidak diterima oleh petani. ya, Dengan margin harga yang selisihnya dianggap tidak banyak. ya, Mereka lebih cenderung beli pabrikan yang sudah jelas. Iya. Wah, gitu. Saya sampaikan ke pemerintah yang ngasih, bahwa ada alokasi anggaran yang bisa kita buat tempo percontohan itu. Bikinlah 3 kota atau 4 kota. Iya. Oh, ini pakan pabrikan, ya, ini pakan Bikin alami, sendiri. ini pakan bikin sendiri dan Iya. sebagainya. Sehingga petani bisa tahu, oh kalau dipakani pabrikan itu hasilnya seperti hasilnya itu. seperti ini dan sebagainya. Karena tadi pola pikirnya pendego itu beda dengan kita. Iya, Gitu. iya. Mereka selama tidak tahu hasilnya, Iya, contohnya nggak akan dia mau nggak akan berubah. mau berubah. Nggak Karena mau dia berubah. sudah kenyang pengalaman, merasa kenyang pengalaman budidaya. Ya, seperti itu. ya, tapi kan kita tahu dengan yang open minded semestinya bisa jadi pelopor untuk Iya. bisa melakukan perubahan-perubahan itu. Sudah. Apa yang sudah Sudah. ini kan lakukan? Jadi saya itu nanti bisa pemirsa bisa ke Kampung Bandeng itu. Saya punya banyak petakan. Bahkan per hari ini saya sudah kerjasama, sudah beli dari Balai Jepara itu 1 juta ekor nila. Itu kita taruh di 3 lokasi, 3 petakan. Iya. Terus ada yang kita mix nila bandeng Iya. faname. Iya. Ada yang kita mix bandeng faname. Ya, Ada yang nila faname. Iya. Itu banyak. Dan itu kita harapkan buat contoh buat petani untuk bikin analisa usaha. Oh, kalau nila mix bandeng, mix faname itu modalnya sekian. ya, Nanti perkiraan untungnya sekian. Iya. Jadi petani itu bisa mengukur dirinya. Oh, Iya. saya punya modal sekian. ya, Cocoknya Pakai biasanya yang mana, beli ya? ini, beli ini. Iya. Kenapa saya beli di Jepara itu karena nila salin. Nila salin itu nila yang bisa kuat di air asin. Oh, ya, Jadi takutnya ketika nanti pas musim kemarau, Iya. airnya asin, ya, nggak kuat. nggak ya? kuat. Iya. Kali ini kuat. Kuat. Iya. Jadi saya sudah pernah buat requestnya PPG, Paguyuban Pemancing Iya. Bersih itu untuk mancing. Ya, Sekarang sudah saya siapkan nila yang sudah size 1,3 kilo itu, ya, sama bandeng-bandeng itu untuk kita buka di pemancingan. pemancingan. Kalau di ujung Pangkas sendiri, itu sumber airnya yang terbanyak dari mana? Laut, Dari laut ya? Iya. Lebih banyak dari laut. iya, Jadi makanya cenderung lebih asin. lebih asin. Ya. Tapi kita juga punya problem ketika air rob. Oh iya. Itu banyak Banjir. kemarin, iya banjir, hilang galangannya. Kemarin banyak teman-teman itu kan sudah siap panen, terus Iya. kena rob itu Hilang. hilang. Itu salah satu problem dan kendala bagi petani. Saya sampaikan ke pemerintah, barangkali ada revitalisasi atau bantuan bibit atau yang Iya. lain, tolong diutamakan lah teman-teman petani yang kena musibah itu, Iya. biar mereka tetap bisa semangat budidaya. Ya. Tapi kan ada asuransi dari pemerintah kan memberikan asuransi untuk petani maupun petambak yang kena musibah. Nggak ada, Tidak ada ya. nggak ada. Di Perdak teman-teman DPR sudah pernah menggagas itu dan saya masih meyakini bahwa Perda itu ada asuransinya. Memang tidak banyak tapi paling tidak bisa sebagai pelipur lara lah. Oh gitu Tidak, ya? iya. Malah Iya. nggak ada. Coba aja ditelusuri. Yang jelas kami di DPR pernah menggagas itu, bahkan perbincangannya cukup alot terkait seberapa banyak yang bisa diberikan, bahwa semua petani itu diasuransikan ketika
mereka menanam benihnya awalnya itu. Oh, belum Iya. dengar malah saya. Sehingga kalau ada musibah Sudah yang force majeure yang bisa dihitung diklaim sebagai itu ya. musibah, ya bisa dimintakan bantuan pemerintah untuk hanya ganti bibit kalau tidak salah, sedikit Menarik tidak itu. banyak Iya. sebetulnya. Itu yang dilema kadang-kadang uang pinjam bank Ya, gagal panen Iya. itu kan juga kasihan. ya. Kalau misalnya secara khusus memelihara sampai 16 tahun itu apa saja yang mesti dicermati oleh petani? Ganti air. Ganti air. Itu kalau ikan besar itu minimal 2 minggu harus Diganti airnya, nambahi nambahi tambah airnya. aja ya. Tambahi airnya, kalau nggak gitu dia gampang stres gitu. Terus kasih makan itu 1 kaporit itu aja, 1 kaporit. Karena tipologi bandeng besar itu kan dia malas gerak. Ya, Kayak orang gemuk gitu ya, Iya. malas gerak. Makanya yang kecil-kecil itu ya backing vokalnya dia yang diharapkan mengganggu mereka ketika makan, ganggu, harapannya besar mau makan dan sebagainya. Itu harapannya seperti itu. Nanti kalau sudah masuki bulan Ramadan itu kita tambahi lagi porsinya. ya, porsi makannya. Porsi makannya. Jadi gemuk pas Ramadan. Iya. Iya. Ya. Kalau dengan sistem mix yang masih muda, ketika panen yang saya tahu, yang istilahnya itu ngesat tambak, itu artinya air dialirkan keluar semua. Bukankah yang besar-besar juga ikut terimbas? Kalau yang ini enggak kita sama sekali kita sat sama itu. Oh gitu ya? Iya, nambah air itu saja itu. Iya. Kemudian kalau ngambil yang kecil-kecil? Enggak diambil juga. Oh gitu ya? Iya, dia dibiarkan. memang khusus untuk nemani yang besar. Karena jumlahnya enggak banyak. Iya. Sekitar 400 sampai 500 ekor aja. Oh gitu. Jadi enggak pernah kita panen yang ditambah, yang khusus bandeng besar itu. Iya. Tapi kalau misalnya untuk keperluan kontes misalnya harus diambil itu. Oh iya, jadi kalau kontes itu cara miriknya, jadi kita sudah seminggu mau mirik itu sudah kita makani fokus di satu tempat aja. Ya. Takutnya kena semua. Ya. Nanti kita kan ada 2 petak itu, 2 petak yang terhubung itu nanti kita sekat di berapa gitu aja. Ya. Kenapa kontes itu beratnya naik turun? Ya. Kalau logika kita itu kalau umurnya sekian mestinya sekian. Tahun 21 katakan 14 kilo. Ya. Besok harusnya naik. Iya, iya, iya. Itu nggak bisa karena kita ngambilnya itu nggak bisa milih. Iya. Jadi pas ngambil dapat 4 yang itu ketemu itu gitu. Soalnya kalau terus kita nggak sesuai ekspektasi kita, kurang besar, kita ngeri lagi, mati semua. Kita ngulangi milik lagi itu mati semua. Jadi milik sekali itu aja, dapat besar ya ikut besar. Gitu. Jadi karena apa? Karena saking besarnya bandeng sehingga mereka sudah sensitif sekali ya. Harapan hidup bandeng sebetulnya berapa tahun? 27 tahun. 27 tahun, bisa 27 tahun. Jadi 16 tahun itu tergolong masih remaja ya. Saya baru tahu aja ya dari referensi umur bandeng itu berapa tahun, ternyata 27 tahun. 27 tahun ya. Takutnya kalau terus 17 tahun ya tak ambil semua, jangan mati semua. Ternyata masih 27 tahun. 27 tahun ya. Itu lama. Apa yang paling mempengaruhi budidaya bandeng yang kawak-kawak ini? Airnya itu tadi. Airnya ya. Iya. Airnya. Karena itu komponen pentingnya. Yeah. Kalau airnya itu keruh sedikit, berubah sedikit itu langsung naik semua, mungkut semua itu. Itu problemnya. Dianalisa juga mungkin pakai pH meter dan lain sebagainya. Enggak. Kalau orang petani tambak itu instingnya itu kuat. Ya. Seperti apa? Ya. Jadi kalau perubahan air itu kan dia sudah tahu airnya berubah, kadang dikasih urea atau mungkin kurang terlalu asam atau apa, itu sudah tahu pendeko itu. Nggak usah pakai diukur lagi.
luar biasa. Dan itu jarang-jarang, Pak. Iya. Ada beberapa atau semua pendeko sampean punya keterampilan itu Iya. atau hanya beberapa saja? Kalau yang pakai alat-alat itu dominan di udang, Pak. Udang ya? Iya, biasanya di insentif ya, intensif itu biasanya pakai banyak alat itu karena dia memang fokus untuk budidaya. Iya. Untuk kalau bandeng itu kan relatif kuat sebenarnya, Iya. beda dengan udang. Apalagi nila ini Iya. malah kuat sekali. Iya. Dan sekarang Pangkah menjadi produsen bandeng terbesar di Gresik ya. Iya. Apa saja yang diangankan ke depan terkait dengan budidaya semacam ini? Satu, dengan semangat yang dilakukan oleh teman-teman budidaya, Ya. juga pengen pemerintah juga ikut mengimbangi lah. Ya. Karena jujur, kalau kesannya petani itu adalah ketika terus harga pasca panen itu nggak bagus. Ya. Bayangkan uang kadang-kadang hutang bank, Ya. pakan kadang-kadang ngebon di Toko. Ya. ketika panen terus dia nggak sampai bisa melunasi kan kasihan. Ya. Gitu. Jadi saya berharap ada stabil lah. Termasuk usaha kita besok ada bayar tanggal 5 Mei dari Korea itu, berharap menjadi solusi bahwa petani punya bayangan jual Ya. pasca panen itu. Seperti itu. Hanya di itu aja, karena mau gak mau kita harus budidaya karena memang lahannya Ya. kita di pesisir Ya. yang sudah ada gitu, Ya, ya. bahannya ada. Kalau nggak kita garap kan Ya. iman. Kan. Tapi mungkin enggak ada regulasi terkait dengan harga ini dilakukan oleh pemerintah seperti misalnya beras atau gula. Belum. Belum ya. Bahkan kemarin saya juga berharap ada makan bergizi gratis itu. Iya. Salah satu lauknya adalah dari Ikan, bandeng, iya. dari ikan. Ya, Gitu. ternyata tempe. Iya, jadi saya berharap pemerintah juga menganggap dari perikanan itu juga bagian dari ketahanan pangan, Ya. gitu ya, yang bisa ikut andil program pemerintah, terutama makan bergizi gratis itu salah satu lauknya bisa dari ikan. Tapi sayangnya anak-anak kita Pak agak ribet kalau makan bandeng karena Iya, durinya begitu banyak. mungkin itu salah satu alasannya. Iya, iya. Tapi kalau dari nila saya rasa tidak. Kalau Tidak. nila itu durinya kan nggak nempel di Iya. daging. Ya. Itu aja. Ya. Kalau misalnya yang masyarakat tahu pengelolaan bandeng justru banyak di Sidoarjo. Produk-produk olahan bandeng. Di Gresik belum ada memang. Kalau UMKM Bung Industri itu saya rasa ya kita juga banyak ya, nggak tahu di desa yang lain. Salah satu adanya kampung budidaya itu, yang namanya kampung itu tidak hanya budidaya tapi Yeah. masyarakatnya, karena excitingnya 300 hektar pada waktu Yeah. itu. 300 hektar itu dari unsur budidayanya tambah itu sekitar 108 hektar, Yeah. sisanya perkampungan. Oh iya. Artinya semua ikut terlibat dalam istilah kampung itu. Iya. Jadi harapannya kalau dulu itu petani jual bandeng itu habis panen jual. Iya. Jadi di tempat kita itu kita budidayanya 6, 7, 8 bulan. Itu 1 jam udah hilang. Habis. Dibawa ke pasar, dibawa Yeah. ke pabrik itu. Sekarang kita berharap dengan pemerintah hadir itu kita bisa kelola menjadi produk UMKM. Yeah. Jadi sebagian dari pasca panen itu kita olah. Yeah. Jadi di tempat kita itu bisa dilihat di Instagram, Pangkah Food dan sebagainya itu ada olahan bandeng. Yeah. Mulai Apa dari saja? otak-otak, Yeah. asap, Yeah. tandu, itu ada semua. Itu Yeah. sewaktu-waktu kalau beli ada. Dan itu sudah bisa dijual online maupun buat oleh-oleh tamu-tamu itu sudah jalan kita ya. produksi. Sayang sekali belum banyak yang tahu. Iya, iya. Artinya
bahwa mungkin itu pemasarannya mesti berbasis di kota, daerah Iya, kota. masih kota. Karena kita sering ikut pameran itu di Grand City, Iya. Jatim Expo, bahkan di Jakarta itu sering. Iya. Dan hasilnya juga. Iya, Iya. jalan. Jadi banyak warga yang produksi itu. Di desa juga kita bikinkan etalase itu untuk jual-jual produk UMKM itu. Selain bandeng juga ada kerupuk, ada udang kerinting, ada yang lain itu. Kenapa tidak diintegrasikan dengan wisata yang ada di sana, Pak? Sampai sekarang belum. Belum. Sayang sekali karena Iya. di sana yang justru yang banyak pengunjungnya wisata. Di daerah wisata saya tidak temukan Iya. produk bandeng olahan dari Pangkah. Ya mungkin ini jadi catatan masyarakat semua bahwa sebetulnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Pangkah untuk bisa menaikkan taraf ekonominya dengan cara budidaya bandeng maupun pengolahan produk perikanan yang ada di sana, ya. Pak Sandi, banyak yang tahu bahwa alur pemasaran bandeng itu melewati Tengkulak. Sekarang masih begitu, Pak? Iya, hanya mengandalkan Tengkulak aja gitu. Dan itu yang menentukan harga. Ya, artinya bahwa semestinya pemerintah turun tangan untuk bisa menjaga. Iya. Jadi ini yang jadi problem. Kadang-kadang petani itu kan sudah punya hutang sama Tengkulak. Iya. Nanti kalau panen mereka yang ambil. Iya. Jadi itu yang jadi problem. Kita kemarin sempat diskusi juga sih dengan PPL-nya, dengan ketua kelompoknya itu. Barangkali ada solusi pemerintah hadir lah untuk membeli, untuk menjaga harga pasar itu biar stabil seperti itu. Namun prakteknya memang susah dengan banyaknya petani tambak yang ada di tempat kita itu. Rata-rata mereka nggak pengen ribet lah seperti itu, nggak pengen ribet. Jadi mereka biasanya jual di mana, dia pasti hubungi Tengkulak itu. Karena mungkin margin harganya juga nggak beda-beda jauh seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya Pak, ada intervensi pemerintah berupa kita punya bank Gresik, Pak. Kalau misalnya petaninya itu tidak harus ke Tengkulak tapi ke Bank Gresik, mungkin nggak itu? Kalau saya mau menghadap Pak Bupati sebenarnya tentang rencana tamu dari Korea itu. Saya ingin sampaikan bahwa pemerintah bisa ikut hadir lewat badan usaha milik daerah. Kan kita juga punya cold storage seperti itu. Jadi pemerintah bisa beli semua produknya masyarakat itu. Nanti investor itu, buyer itu hubungannya tidak dengan petani tapi dengan pemerintah. Ke pemerintah saja, Itu jauh lebih aman. G2G itu kan itu. Jadi saya ingin sampaikan itu. Yang kedua, kelangsungan kehidupannya petani itu bisa terjaga, makin terjamin. Itu. Saya ingin sampaikan, rencananya saya mau informasikan ke Pak Bupati untuk bisa ketemu. Tapi sampean optimis nggak bahwa hal itu akan bisa kalau bayarnya itu kan nyerang menggebu-gebu untuk bisa ke tempat kita itu. Ini kemarin bayarnya yang dari Jakarta yang direkomendasi KKP itu sudah menyampaikan bahwa tiket ke sini sudah oke. Dan itu kita dijanjikan hari Senin tanggal 5 Mei itu untuk mengunjungi tambak. Kalau rencana jenengan menemui Bupati terkait dengan keinginan jenengan supaya paling tidak pemerintah memfasilitasi atau menjadi penghubung G2G terkait dengan budidaya ikan ini. Anda optimis bahwa ini akan support oleh pemerintah? Saya punya keyakinan karena itu peluang usaha yang menggiurkan gitu. Kalau saya
Jadi kalau saya pribadi aja, andai kan kita terus melakukan itu, ya saya sangat optimis gitu kan, karena bayarnya sudah siap. Yang mereka inginkan juga jelas, hanya size 400 gram sampai 600 gram. Nanti kita hanya sampai ditambah itu aja, panen itu, setelah itu sudah tanggungannya mereka untuk bawa ke cold storage ke Surabaya, itu tanggungan mereka semua. Artinya kita tidak ribet, tidak ribet. Apalagi harapannya kalau G2G itu, kepastian investasi kita terjaga. Ada pemerintah yang jamin. Oh, kita nggak kepikiran uangnya nanti nggak dibayar atau apa. Itu yang mau kita sampaikan ke Pak Bupati seperti itu. Dan itu saya rasa juga bagian dari pendapatan PAD Gresik nanti ke depan kalau itu bisa dilaksanakan. Ya, lebih bagus lagi nanti peternaknya juga sudah disiapkan modal supaya mereka tidak harus ke tengkulak lagi. Saya sudah sampaikan ke buyer itu, petani boleh dibantu lah, karena kesulitan kita itu di biaya pakan. Ya nggak usah dikasihkan petaninya pakan itu, simpan aja di gudang, di toko pakan. Nanti petani kalau butuh pakan tinggal. Kalau berupa uang, takutnya nggak jadi pakan. Jadi uangnya itu ditaruh di pakan, nanti kebutuhan petani silakan ambil di toko itu. Ini bayarnya jelas ngeluh, Pak. Jelas ngeluh. Kenapa? Orang mau beli malah suruh nombok dulu. Bukan. Jadi sebagian aja. Itu bayar itu infonya nggak keberatan kalau itu. Oh gitu ya. Karena dia juga punya kepastian barang yang dia kirim itu. Makanya dia pengen lihat apakah memang benar di Gresik ada kehidupan budidaya itu kan. Jangan-jangan terus tak mau tambahin kan itu. Jangan-jangan hoax ini. Hanya di medsos saja. Ya, ini perlu menjadi catatan pemirsa semua bahwa sebetulnya sangat menggeliat perkembangan budidaya bandeng di Ujung Pangkah. Dan ini sudah dilirik investor dari mancanegara. Sayang sekali mungkin kita yang justru di Gresik tidak banyak tahu terkait dengan ini. Karena mungkin Ujung Pangkah belum begitu banyak mengenalkan diri terkait apa yang dilakukan di Ujung Pangkah. Mudah-mudahan ke depan kita semakin tahu dengan maraknya Ujung Pangkah dalam pengelolaan ikan bandeng. Dan ini paling tidak kami-kami yang ada di Gresik ini lebih dulu untuk dikasih tahu bahwa ada sebetulnya hal yang menarik yang bisa kita pelajari di Ujung Pangkah, termasuk barangkali bisa diintegrasikan dengan wisata yang ada di sana. Kalau ada wisata ngesat gitu mungkin menarik, Pak. Iya. Karena saya pernah sekali ngikut ngesat itu. Problemnya itu ngikuti pasang surutnya air. Terus rata-rata itu malam, karena ikannya itu harus sampai pasar pada pagi hari untuk momentum itu. Jadi andai kan terus ngesat bisa pagi siang itu mungkin kalau dibikin wisata lihat orang ngesat itu mungkin menarik sekali. Menarik. Karena saya pernah mengalami itu. Jadi sebetulnya ini sebuah peluang yang bagus sekali yang mungkin bisa menjadi agenda kita ke depan, ya mungkin tidak saat ini, tapi ke depan mungkin bisa diagendakan bahwa pengelolaan pertanian seperti juga di Bali, Pak. Di Bali itu turis-turis diajak nanam, Pak, masuk ke sawah gitu loh. Nah, dan itu mereka tertarik dengan kehidupan seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi teman-teman di Ujung Pangkah untuk bisa mengelola budidaya bandeng ini terkait dengan wisata yang mungkin bisa dimunculkan dalam rangka memperkuat perekonomian yang ada di Ujung Pangkah. Nggih, Pak Sandi, saya sampaikan terima kasih hadirnya di studio podcast Ngopi Dhisik. Mudah-mudahan ke depan Ujung Pangkah semakin maju. Amin. Dan masyarakat Gresik semakin tahu bahwa kita punya kekuatan di sana untuk bisa sama-sama disupport ke depan semakin sukses, semakin maju untuk masyarakat Ujung Pangkah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.